Huh, alhamdulillah nih, akhirnya sampai hotel juga. Gua cek-cek dulu rundown deh. Perjalanan hari ini menyenangkan, enak sih ya, tapi lumayan macet ya. Jam segini baru sampai hotel. Tapi gila seru banget. Tadi gue abis tidur di bagasi. Gila pertama nih ya dalam sejarah travel. Gue ikut travel baru kali tadi gue. Tapi lumayan badan pegel-pegel banget nih. Aduh, capek banget gue. Kenapa lu ngeluh aja? Bro, abis ngapain bro? Abis makan bro? Makan, makan begini makan. Abis makan bro. Biasa bro. Gua tadi lagi cek rundown, terus habis itu gua lagi review tadi perjalanan kita seru banget hari ini ya bro. Tamu aman semua kan? Aman, tamu aman semua. Cuman gua doang yang nggak aman bro. Kenapa lu nggak aman? Biasa bro. Tidur di bawah? Tidur bawah sih seru banget. Ada satu yang bikin gua nggak aman bro. Kenapa nggak aman? Kenapa lu? Gua kangen cerita horor lu. Goblok. Lu baru sampai. Kita kasih tau kita lagi di mana? Ya, karena kita hari ini lagi ada di Malang, ya. Jadi ngerem mulu edisi kita di Malang. Di Malang. Hotel apa ini? Ini kita lagi ada di Wonderland Batu Resort, ya. Jadi memang teman-teman semua kali ini gue dan Kuncen kreator kita ini, Kuncen kreator kita ini lagi ada di Malang, dan kali ini kita mau menceritakan tentang apa? Tetap di ngerem mulu, ngobrol yang serem tapi sambil melucu. Coba dong bro, hibur gua lagi bro dengan lu punya kisah apa tentang horor-horor bro. Ya. Apalagi ini kan kita lagi di Malang, tadi kita habis naik bis dan lain-lain nih bro. Coba. Ini gua walaupun keadaan capek ya, karena semalam jalan dari Depok jam berapa tuh? Jam 9 ya? Jam 9. Tadi sampai Malang itu ke Batu jam 12 lah ya. 12 sampailah, karena ada sedikit di perjalanan yang seru lah gitu. Nah, semalam itu pas lu gitu, kan lu tidur di bawah tuh. Ya kan sama lu juga. Ya, nanti gua liatin fotonya ya. Gua liatin fotonya nih. Bawah gitu kan. Nah, itu kan sebelah sana kan ada supir bis kan. Nah, ternyata bro, dia kan jadi supir bis itu udah lama tuh. Udah seru banget nih. Udah lama dia bilang sama gua tuh jadi supir bis sudah hampir sekitar 35 tahunan. Buset. Tapi gua tadi ngobrol umurnya baru 25 tahun bro. Itu keneknya Mas supir yang tua bro. Oh yang tua ya. Dia pengalaman kenek itu jadi supir 35 tahun. 35 tahun. Nah, karena dia sering nonton konten kita. Kan kita upload terus kan nonton dia gitu. Akhirnya dia menceritakan lah semalam itu. Dia bilang, Mas suka bikin konten cerita hantu ya? Dia bilang, iya Pak, asal lagi konten lah buat ada edukasi juga biar nggak terlalu takut sama hal-hal begitu. Terus? Kata si bapaknya Pak Yusuf. Oh namanya Pak Yusuf? Pak Yusuf. Soto bening di Bogor dong. Beda dong, ini kan driver ya. Pak Yusuf kan nggak cuma jualan soto doang. Nah dia menceritakan bahwa ternyata dia itu sampai saat ini punya kisah hantu, tapi ini agak tragis ya. Buset dah, serem ya, jadi ada kisah hantu yang memang terjadi sama temannya dia. Temannya dia atau dia nih? Ya, temannya dia. Temannya dia yang sampai sekarang itu akhirnya hilang bro, nggak ketemu. Kemana bro? Ini mau gue ceritain makanya. Ya. Bro, ngomong-ngomong hilang, kaki gua mana bro? Kaki gua mana? Tadi kan gua gini nih masih ada nih. Iya. Gua gini, kaki gua mana bro? Kedudukan sama lu. Seri mulat dikit, seri mulat. Pantat lu kegedean. Seri mulat dikit. Ya gini bro. Ya gimana? Dia kan jadi supir itu sudah 35 tahun. 35 tahun ya. Benar. Nah, awal-awal menjadi supir itu dia tuh punya bestie itu bertiga. Bertiga bestie itu ya. Namanya di Yusuf. Ada Imron sama Nasihin. Ya. Kalau disingkat Yusuf Imron Nasihin. Ya. Tiga. Nah, yang tragis itu terjadi sama si Imron. Wah. Nah, betul nggak tragisnya kenapa lu? Kenapa lu? Ya. Tragisnya itu, jadi si Imron ini, ya, kan dia sama-sama travel dari awal ya. Ya, driver gitu ya. Nah, si Imron ini, dia sampai sekarang itu nggak ketemu. Karena dia jalan, Imron sama Nasihin itu jalan. Jalan ke daerah Jawa Timur, sebelum Banyuwangi ada hutan apa namanya itu? Baluran.
Baluran nih. Lu harus kan banyak kayak monyet-monyet pinggir jalan segala macam. Jangan ngomongin diri sendiri dong, pede banget lo ngomongin diri sendiri. Sudah jadi manusia kan. Jadi udah boleh buat ngomongin kan. Ya. Banyak kali di situ kan. Terkenal seremnya. Kita waktu pas bulan Desember lewat situ aja kan masih serem lah ya. Serem banget. Apalagi kayak kehidupan lu lah. Kayak kehidupan lu serem. Kalau gua kan kehidupan gua nggak serem. Tapi tragis. Ya. Jadi lewat Baluran, gitu kan. Bayangin keadaannya itu 30 tahunan yang lalu. 30 tahun. Imron bercerita. Ya, Imron bercerita, waktu itu dia berdua ceritanya mengantarkan travel lah. Gitu. Jalan-jalan lah. Jalan, kalau situ kan pengen ke Bali nyebrang via Ketapang lah. Gitu. Nah, di sepanjang Baluran itu bro, gitu ya. Dia jalan, gitu kan, tiba-tiba itu dia mencerita ada batang kayu yang yang malangin, yang jatuh. Lu begitu terus, kalau belum apa-apa. Ini hotel baru kita tempatin, kita nggak tahu nih ya. Lu jangan kaget-kagetan. Tiba-tiba ada yang bikin kaget. Kayu ngapain malang di situ bro? Nggak ada kerjaan banget. Ya mungkin jatuh atau apa. Oke, gede nggak kayunya? Lumayan menghalangi jalan lah. Iya. Menyebabkan kayak mobil travel itu udah bisa lewat. Emang mobil cuma dia doang tuh? Pada saat itu iya. Karena kan kejadiannya malam. Gelap, udah gelap cuma dia doang. Gelap dan ciri ya. Oke. Di jalan ke tempat itu kan. Dia berhenti. Itu jalan pulang udah dalam kondisi tamu itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah diangkut, dia mau pulang ke semacam kayak tempat peristirahatan. Nah, udah di situ dia jalan, dia berdua deh nasihin ini. Nah, tiba-tiba gitu ya. Kan kalau jalan itu dua arah kan. Nah, di jalan yang satunya lagi itu ada bis juga yang terhalang, bro. Papasan gitu lah. Papasan, tapi tidak bisa lewat dikarenakan ada juga pohon gitu. Akhirnya udah tuh mentok nggak bisa lewat kan. Diangkat nggak bisa lah karena pohonnya pada saat itu dia besar. Besar sekali. Nah, tiba-tiba si supir yang itu datang tuh, supir yang dari bis yang salahnya, Pak, udah gini aja, Bapak kan kosong penumpangnya gitu kan. Ini penumpang yang di sini tolong bawa ke sana. Bawa pulang lagi aja Pak, nggak jauh Pak, ke daerah dekat situlah, ya. Probolinggo gitulah, Probolinggo segala macam di situ. Ini Pak, nanti kita kasih uang segala macam. Kasihlah semacam kayak ada kain gitu ya, amplopin, numpang. Nah, akhirnya bro, pas dianterin ke ke situ, ya, udah penumpang itu pindah, bro. Penumpangnya itu pindah ke ke bis yang ke bis yang dibawa sama dia nih, naik ke bukan bis sih, lebih ke mobil travel lah. Iya. HS ya kalau yang kecil. HS gitu kecil bawa. Nah, anehnya si Imron cerita itu ya sama si nasihin berdua, itu penumpangnya itu nggak ada ngomong sama sekali, diem. Feeling gua dia lagi demo, bro. Kenapa? Demo. Oh, demo mau nggak ada yang diem, pada teriak semua. Kan ada demo yang diem tuh, dia di luar itu ada diem nggak mau makan, nggak mau apa. Dia mau apa? Itu patungnya kali itu mah ya. Akhirnya dia